materi mengenai pemanfaatan teknologi informasi di bidang keilmuan bimbingan konseling Islam di era globalisasi. Nah, di sini kami akan membahas mengenai tiga bagian, yaitu dari pengertian teknologi informasi dan manfaat serta dampak dari teknologi informasi di era globalisasi di bidang keilmuan bimbingan konseling Islam. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Dupriani selaku moderator. Pemateri pertama atas nama Imam Azhar, pemateri kedua atas nama Fahrul Hidayah, pemateri ketiga atas nama Hanifah Bahtiar, dan pemateri terakhir atas nama Husnul Fatimah. Kenalkan, nama saya Imam Azhar. Saya akan membahas materi tentang teknologi informasi. Teknologi informasi secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi atau perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Menurut ITTA atau Informasi Teknologi Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Atas kesempatan yang telah diberikan, perkenalkan, nama saya Fahrul Hidayah. Saya sebagai pemateri kedua dan saya akan menjelaskan bidang keilmuan bimbingan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam atau selanjutnya disebut BKI merupakan disiplin keilmuan yang sejauh ini selalu erat citranya dengan dunia psikologi, pendidikan, dan komunikasi. Keterkaitannya dengan psikologi dikarenakan banyaknya ketersinggungan teoritik yang digunakan bimbingan dan konseling dengan yang ada dan berkembang di dalam ilmu psikologi. Teori-teori psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan teori-teori mainstream dan psikologi seperti behaviorisme dan psikoanalisis seolah menjadi menu wajib yang harus dipahami oleh mahasiswa dan akademisi bimbingan dan konseling Islam. Keterkaitannya dengan BKI dengan ilmu pendidikan terutama karena kiprah bimbingan dan konseling Islam yang masih menjadikan dunia pendidikan sebagai salah satu landing dua penerapan keilmuannya. Meskipun BKI juga bergerak ke masyarakat secara luas, namun tampaknya dunia pendidikan masih menjadi area utama pengabdian keilmuan BKI. Oleh karenanya, ilmu pendidikan selalu bersinggungan langsung dengan BKI. Sementara itu, BKI juga terkait dengan ilmu komunikasi sebab praktik bimbingan dan konseling mau tidak mau mensyaratkan kepiawaian dan komunikasi. Oleh karena itu, akademisi BKI dituntut mampu berkomunikasi baik antar individu maupun komunikasi massa atau klasikal, baik komunikasi verbal maupun komunikasi tertulis. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga. B. Apa manfaat atau potensi teknologi informasi dalam bimbingan konseling Islam di era globalisasi? Teknologi informasi telah berkembang seiring dengan globalisasi sehingga interaksi dan penyampaian informasi akan berlangsung dengan cepat. Begitu juga halnya dalam bimbingan konseling Islam. Menurut Trianto 2006 menyebutkan terdapat beberapa potensi teknologi yang digunakan dalam dunia bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. A. Email atau surat elektronik. Potensi penggunaan oleh konselor diantaranya untuk terapi, marketing, menyurat untuk penjadwalan janji, monitoring intersession, dan tidak lanjut post-terapeutik, transfer rekaman klien, dan penelitian. B. Website atau blog. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk pemasaran, periklanan, diseminasi informasi atau publikasi. C. Komputer konferensi video. Potensi penggunaan oleh konselor adalah untuk terapi pekerjaan rumah, referral, dan konsultasi. D. Sistem terkomputerasi. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk supervisi dan pelatihan kompetensi. E.
Sistem bulletin board list servers. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk konsultasi, referral, alih tangan kasus, sumber daya untuk informasi dan kegiatan asosiasi profesional. F. Chatroom. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk terapi kelompok, membantu diri sendiri dan dukungan atau reinforcement. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi dampak penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan konseling Islam. Perkembangan peradaban manusia tentunya diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Penyampaian informasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan era global. Dalam hal ini, termasuk dalam dunia pendidikan yang saling berhubungan dengan dunia bimbingan konseling Islam atau konselor. Dalam penggunaan teknologi informasi dalam dunia keilmuan bimbingan konseling memiliki dampak. Adapun dampaknya yakni sebagai berikut. Pertama, kolaborasi penggunaan teknologi biasanya meningkatkan keefektifan individu dalam memahami pembelajaran, terutama kepada anak-anak. Kedua, ada teknologi digunakan dapat mempermudah dalam pembentukan konsentrasi pada pembelajaran. Ketiga, ada pemberian intervensi dengan menggunakan teknologi menjadi sesuatu yang disarankan dan perlu diadopsi setiap bidang pendidikan.